Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davan Sawila Pratama. Saya di kelas 10-2 dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya tentang studi kasus tugas jabatan ketua. Nah, saya dari soal yang pertama, yaitu terdapat peraturan baru yang dikeluarkan oleh pihak kesiswaan. Namun, peraturan tersebut menimbulkan banyak kontra kepada siswa-siswa di sekolah. Sebagai ketua MPK, apa tindakan yang kamu lakukan? Ini sebenarnya adalah kejadian yang mungkin emang rata-rata tuh dapat terjadi gitu, entah kayak peraturan kedisiplinan, peraturan rambut atau segala macam. Kayak yang pertama yang harus dilakukan itu enggak, yang harus dilakukan, yang saya akan lakukan itu ya adalah tanya kepada teman kelas ya, karena itu adalah sarana yang paling gampang banget. Tanya kepada teman kelas kenapa bisa teman-teman itu mikir kontra terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh kesiswaan gitu loh. Jadi kalau misalkan udah dapat jawabannya gini-gini, tampung dulu nih, jangan nih kayak ngambil sampel satu doang. Mungkin kayak kita bisa ngambil sampel 5 atau selanjutnya gitu loh. Yang penting kita tuh dapat datanya dulu, kenapa siswa-siswa itu nggak pada setuju. Nah, kalau misalkan udah dapet data-datanya, udah dapet informasinya, kenapa bisa nggak setuju, cobalah kita ngomong. Karena kebetulan banget kesiswaan itu adalah guru kimia yang sebenarnya mengajar, bisa lah sekali-sekali kayak ngobrol di kelas atau gimana buat ngasih tahu aspirasi-aspirasi dan juga saran-saran dari teman-teman juga gitu loh. Jadi itu yang paling mudah dilakuin dan yang paling memang efektif lah, bukan efektif banget tapi ya pada akhirnya juga keputusan dia ada di pihak yang berwenang, ada pihak kesiswaan. Kita sebagai siswa itu hanyalah untuk menjadikan sarana dari teman-teman kita ke kesiswaan. Soal nomor 2, yaitu terdapat kegiatan penting atau program kerja yang telah direncanakan dengan matang, namun pihak kurikulum mengeluarkan jadwal kurikulum yang bertabrakan dengan kegiatan tersebut. Nah, tindakan apa yang akan kami lakukan, yang akan dilakukan sebagai ketua MPK? Oke, yang pertama di sini tuh adalah kurikulum mengeluarkan jadwal baru. Berarti tiba-tiba ya, secara tiba-tiba gitu loh. Berarti ini akan ada tabrakan antara jadwal ini dengan jadwal itu. Sebenarnya simpel aja, intinya satu, komunikasi aja dulu. Ketika program kerja itu pasti datangnya itu dari OSIS. Kita coba komunikasi dulu ke OSIS, pihak OSISnya dulu, gimana sih caranya biar ada solusi atau enggaknya gitu, biar dari pihak OSIS dulu buat ngelihat kegiatan bisa digeser atau enggak waktunya. Karena sejujurnya kalau misalkan tabrakan dari kurikulum kan emang agak susah ya buat ngaturnya lagi. Apalagi ini berkaitan dengan akademik, yang pastinya guru-guru itu pasti bakalan kayak mihaknya tuh ke akademik banget. Jadi intinya itu komunikasi sama OSIS dulu atau sama yang mengatur proker itu buat gimana ke depannya. Yang pasti harus diubah dulu jadwalnya, karena kita nggak mungkin ngubah dari jadwal kurikulum. Walaupun pada endingnya kita akan koordinasi juga ke pihak kurikulum juga. Soal yang ketiga, yaitu adalah banyak siswa yang mengeluh dikarenakan banyak sarana sarpras yang rusak perlu diperbaiki di area sekolah. Namun perbaikan pihak sekolah tergolong cukup lama dan tidak ditanggapi. Sebagai ketua MPK, apa tindakan yang kamu lakukan? Jujur ini adalah salah satu pertanyaan yang udah pernah saya tanyakan ke 57, terutama tentang basket ya, karena saya di school basket. Jujur pernah saya tanyakan seperti ini kenapa ya ring basket itu jarang banget diperbaiki atau segala macam. Jawabannya itu karena dari pihaknya, dari ininya juga, dari anak-anaknya juga susah. Dan kalau misalkan dibilang dari pembinanya itu bilang kalau perbaikan dari fasilitas ekskul atau segala macam itu pasti datangnya itu dari kas, nggak mungkin pakai dana bos, mungkin ya kita katanya gitu. Jadi ya ini juga dari pengalaman juga, untuk school fest segala macam itu kan jatuhnya itu perbaikan ring pakai uang kas bilangnya waktu itu evaluasi basket. Tapi kalau misalkan di sini dilihat dulu aja data dari fasilitasnya, beneran nggak bisa diperbaiki atau masih layak nggak gitu buat dipakai. Kalau emang udah nggak layak, kita coba koordinasi juga buat nyampein perasaan teman-teman kita ke wakil sarpras begitu. Oke, lanjut ke yang B, angkatan terhadap angkatan. Terdapat agenda besar yang mengharuskan seluruh angkatan melaksanakan kegiatan tersebut. Sebagai ketua MPK, bagaimana cara kamu menggerakkan angkatan kamu? Oke, di sini kita tuh harus mainin skill kita, sosialisasi ya, skill sosial lah intinya. Perbanyak relasi dulu yang pertama, karena kenapa, kalau misalkan saya tujuan di kelas 10 juga tujuan di SMA 14 itu adalah mencari relasi yang sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau memang harus masuk MPK, saya ingat banget kata-kata kakak, kalau misalkan di angkatan 58 tuh harus banyak relasi, karena kalau misalkan ada event atau kegiatan itu harus banget buat ngajak teman-temannya gitu. Oke, langkah yang pertama itu mungkin bisa dengan cara kalau misalkan kita itu kenal dengan orang yang mungkin memang ada oknum atau kelompok yang memang kurang baik atau yang emang bisa bisa menyebabkan hal yang negatif atau yang itu.
kita bisa ngajak dulu buat ke kerjasama bentaran gitu loh, buat kerjasama tolonglah buat bantu proker gitu. Jadi teman-teman yang kita ajak juga bisa ngatur teman-teman yang lain. Oke, soal yang kedua, terdapat masalah yang melibatkan siswa ataupun siswi baik terhadap internal eksternal sekolah sehingga mencemari nama baik angkatanmu. Sebagai ketua MPK, tindakan apa yang kamu lakukan? Oke, kalau misalkan untuk melibatkan siswa-siswi itu yang pastinya itu dari pihak sekolahnya yang mengurus. Dari pihak kita, sebagai MPK itu adalah sebagai mengoreksi aja, nggak mengoreksi sih sebenarnya. Cuman kayak cobalah tanya-tanya komunikasi sama siswa itu. Kenapa sih bisa sampai cemarin nama sekolah, cemarin nama angkatan gitu loh. Untuk tindakan lanjutnya itu kan bisa dari sekolah. Jadi sebagai ketua MPK juga saya mikirnya juga nggak bisa ambil tindakan banyak karena nggak punya wewenang banyak. Jadi mungkin langkah yang bisa saya lakukan itu adalah ketika memang udah selesai clear, coba ditanya-tanya, dikasih nasihat kenapa bisa, dikasih nasihat ke depannya itu baiknya itu gimana. Oke, lanjut yang bagian OSIS MPK. BPA 9 dan BPA 8 adalah organisator inti dari OSIS MPK. Namun terdapat perselisihan. Oke, ini berarti pendapat ya. Perbedaan pendapat sebagai ketua MPK, tindakan apa yang kamu lakukan? Oke, ini nggak cuman buat dari BPA 9 dan juga BPA 8, dari dalam kelompok kelas pun juga pasti ada yang kayak begini. Realisasi yang paling sempurnanya atau yang paling nyatanya dan bisa dilakuin itu adalah ketika kita mungkin yang bisa dibilang sebagai ketua kelompok itu kita bisa ngambil titik tengahnya dari pendapat dua pihak. Mungkin pendapat satu ngomongnya A, pendapat dua ngomongnya B, kita bisa cari titik tengahnya dulu dengan cara kita itu nanya saran dulu. Kalau misalkan pendapat A ini kelebihan kekurangannya itu apa, pendapat B kelebihan kekurangannya itu apa, dan dari itu kita dapat data informasi yang kita bisa rangkum menjadi sebuah langkah baru di tengah-tengah gitu. Jadi nggak merugikan pihak A dan juga nggak merugikan pihak B. Kita lanjut yang nomor 2. Seiring berjalannya waktu, pastinya setiap bidang memiliki fase masing-masing sebagai ketua MPK. Apa yang kamu lakukan jika bidang kamu mengalami penurunan kinerja? Ini juga pertanyaan yang sudah ditanyakan ketika JPKP. Jawabannya tetap sama. Intinya itu kalau misalkan kayak itu komunikasi sebenarnya. Saya adalah pemimpin misalnya yang bisa dibilang orang yang nggak mau tegas-tegas banget. Yang penting kita dan pihak yang lawan kita itu enjoy dengan kita ngomongnya tuh enjoy, komunikasi juga enjoy gitu loh. Jadi intinya yang pertama itu pastinya nanya kenapa sih bisa turun gitu, apa yang emang ngebuat kamu tuh nggak nyaman buat buat kerja kamu selama ini gitu loh. Dan kalau misalkan emang ngerasa keberatan dari kerja yang dikasih, ya kita bisa kasih keringanan atau bisa kasih saran lain untuk bidang yang lagi ngarepin penurunan kerja. Oke, masuk ke komite. Komite berperan sebagai fasilitator OSIS MPK dan juga membantu OSIS MPK dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, jika dalam melaksanakan kegiatan terdapat permasalahan, namun terdapat beberapa komite memiliki perbedaan pendapat. Sebagai ketua MPK, apa yang kamu lakukan? Oke, ini berkaitan dengan komite sekarang. Kalau misalkan komite sebenarnya agak susah karena bisa dibilang kayak apa ya, di bawahnya guru tapi nggak bisa di atas guru juga, jadi di mid banget gitu loh. Intinya kalau misalkan emang perselisihannya itu dengan cara apa ya, terjadi permasalahan, terdapat beberapa komite yang memiliki perbedaan pendapat, ya udah intinya tetap dengan komunikasi gitu loh. Komite itu adalah mungkin bisa dibilang sebagai ibu kita banget karena semua guru karyawan itu sebagai ibu kita. Jadi apapun yang keluar dari komite, apapun yang keluar dari guru itu bisa menjadi patokan yang baik buat kinerja kita sebagai OSIS MPK gitu loh. Jadi mungkin bisa kita nimbrung dulu nih komite gimana sih langkah baiknya, terus kita jelasin apa langkah terbaik kita yang kita punya ke komite supaya komite juga tahu nih progres itu tuh gimana. Kalau misalkan memang dari komite tetap kekeh, ya udah kita ambil dulu terus kita diskusiin juga ke OSIS MPK-nya yang lain. Kira-kira cara dari komite ini oke atau enggak. Nah, maaf. Kira-kira cara dari komite ini oke atau enggak. Sehingga ya itu juga nggak menjadi kayak kesalahpahaman antara OSIS MPK dengan juga komite karena ada penjelasan di situ. Kemudian yang nomor 2 itu jika dalam melaksanakan kegiatan terdapat miskomunikasi. Lagi-lagi miskom pendapat terhadap komite sehingga terjadi kontroversi. Sebagai ketua MPK, tindakan apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan ngomongin pendapat gak jauh-jauh dari komunikasi ya, benar ya. Intinya memang pada awalnya dan pada dasarnya dari perbedaan pendapat itu pasti harus adanya komunikasi. Kita juga bisa ngajak
mungkin dari OSIS MPK-nya dan juga komite untuk nimbrung dulu kalau misalkan memang miskom. Ini juga terjadi kok di Skufest, karena saya juga tahu beberapa hal yang memang agak miskom, dan itu beberapa pihak dari OSIS MPK itu juga menyarankan untuk komunikasi dulu ke komite, langkah selanjutnya itu gimana dan langkah kita itu juga gimana, sehingga kita bisa nemu nih titik tengahnya buat lanjutin hal ini tuh gimana gitu. Jadi intinya komunikasi guys, komunikasi itu penting sumpah. Ya, soal yang terakhir, analisis. Buatlah skenario permasalahan ketua MPK serta jelaskan solusinya. Pilih salah satu di antara bidang di bawah ini: manajemen sekolah, kesiswaan, angkatan, OSIS MPK, dan juga komite. Mungkin di sini bisa ngambil kayak bidang sarpras kali ya, atau enggak deh, kita ngambil bidang OSIS MPK aja karena yang paling realisasi, yang paling relate lah mungkin. Oke, mungkin permasalahan dari ketua mungkin sama-sama berbeda pendapat, tapi bedanya ini fokusnya itu ke rapat. Di dalam sebuah rapat, misalnya skenario di dalam sebuah rapat itu ada perbedaan pendapat yang mengarah ke satu tujuan tapi dengan cara yang berbeda. Nah, itu bisa sih sebenarnya menjadi permasalahan. Sebagai ketua MPK gimana sih caranya? Mungkin nggak mungkin sih sebenarnya, tapi memang harus banget dilakuin, yaitu dengan cara musyawarah, karena tipe saya itu adalah tipe yang mencari solusi dengan cara musyawarah, nggak mau pakai cara yang lain. Yang penting komunikasi lah intinya lah ya. Kita bisa tanya pendapat ini gimana tuh, oke-nya tuh di mana, atau kurangnya tuh di mana. Terus pendapat B, kurangnya tuh gimana, oke-nya tuh di mana. Pendapat C mungkin kalau ada, oke-nya tuh di mana, kurangnya tuh di mana. Sehingga kita dapat data-datanya dan kita bisa rangkum untuk menjadi solusi baru. Atau mungkin kita bisa ngambil dari Sarpras mungkin pakai yang tadi, cuman bedanya mungkin ketika ada yang merusak fasilitas atau segala macam, sebagai ketua MPK tuh kita ngapain? Kita kasih saran lah ya, bukan saran, kasih nasihat kepada teman kita, semoga kedepannya nggak gini-gini. Terus kamu juga harus tanggung jawab karena sudah merusak fasilitas orang. Kita sudah diberi fasilitas yang baik, tapi kita harus menjaganya, kita harus tanggung jawab gitu loh. Oke, jadi mungkin itu saja dari penjelasan saya, Davan Saudara Pratama, untuk tujab ketua. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi karena sudah malam. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.